Seperti biasa, video ini dibuat untuk tugas teknik produksi film. Kita bakal bahas film dokumenter. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman sudah mengetahui terkait apa itu film dokumenter, beberapa jenisnya. Itu sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang genre film dokumenter dapat dikelompokkan, yaitu ada yang pertama ada dokumenter laporan perjalanan, dokumenter sejarah, dokumenter biografi, dokumenter perbandingan atau kontradiksi, dokumenter ilmu pengetahuan, lalu ada juga dokumenter nostalgia, dokumenter rekonstruksi, dokumenter investigasi. Yang lalu ada dokumenter eksperimen atau seni, dokumenter diary buku harian, banyak banget. Yang terakhir dokudrama. Nah, sejarah film dokumenter dari era film awal mungkin dijelaskan juga di video-video sebelumnya, yaitu terkait era Lumions bersaudara, yang bahwasannya pada saat itu mereka mengambil gambar-gambar dengan durasi-durasi beberapa detik lah ya. Itu bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Lalu juga nih, era menjelang dan masa perang dunia. Film dokumenter berkembang semakin kompleks di era 30-an. Nah, munculnya teknologi suara juga semakin memantapkan nih bentuk film dokumenter dengan teknik narasi dan iringan ilustrasi musik. Salah satu film yang paling berpengaruh adalah waktu itu Triumph of the Will pada tahun 1934, karya sinias wanita Leni, yang digunakan sebagai alat propaganda Nazi. Nah, era pasca perang dunia nih, pada era setelah pasca perang dunia kedua, perkembangan film dokumenter mengalami perubahan yang cukup signifikan. Film dokumenter makin jarang diputar di teater-teater dan pihak studio pun mulai menghentikan produksinya. Semakin populernya televisi menjadikan pasar baru bagi film dokumenter. Para sineas dokumenter senior seperti Flaherty, Vertov, serta Gerson sudah tidak lagi produksi seperti pada masanya dulu. Nah, sinias-sinias baru mulai bermunculan dan didukung oleh kondisi dunia yang kini makin aman dan damai, memudahkan film-film mereka dikenal di dalam dunia internasional. Lalu ada direct cinema. Pada akhir 50-an hingga pertengahan 60-an, perkembangan film dokumenter mengalami perubahan besar. Film fiksi ini juga dapat disebut sebagai sebuah karya sastra yang berisi imajinasi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu lah apa itu film fiksi gitu, sudah pernah dijelaskan di video-video sebelumnya juga. Kita bakal bahas langsung ke konsep realism dalam film dokumenter. Nah, realism dalam film mengacu pada pendekatan artistik dan gaya yang naratif, bertujuan untuk mempresentasikan kehidupan, karakter, latar, dan peristiwa semirip mungkin dengan dunia nyata. Nah, ini juga menekankan keaslian dan menghindari stilisasi berlebihan, melodrama atau kepalsuan demi menggambarkan kompleksitas film, nuansa dan kehidupan aspek kehidupan manusia sehari-hari. Jadi fokusnya ada pada elemen kehidupan sehari-hari, duniawi dan tidak spektakuler. Bidikan juga ini lebih objektif tanpa efek atau makna-makna tambahan. Dan juga kameranya biasanya ini dibingkai setinggi mata dan mencerminkan perilaku dan gerakan manusia. Pemotretan seringkali dilakukan secara statis pada tripod atau dengan sedikit gerakan. Nah, konsep pencahayaannya juga dan komposisi terasa terbuka dan acak tanpa tambahan bakat. Lalu lokasi biasanya merupakan lokasi nyata dan bukan kumpulan yang disesuaikan. Fokus penyuntingan adalah pada kesinambungan dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu dengan cara apapun. Lalu musik dan audio bersifat diegetik dan dimaksudkan untuk datang dari dunia. Oke. Di sini teknik utama yang berkontribusi pada penggambaran realitas diantaranya adalah ada acting, naturalistik, mendorong aktor untuk menampilkan pertunjukan yang mencerminkan emosi dan reaksi kehidupan nyata. Hal ini seringkali melibatkan improvisasi dan menghindari gaya teater tradisional. Lokasi otentik, pembuatan film di lokasi sebenarnya meskipun lokasi tersebut tidak sempurna atau kurang menarik secara visual. Nah, ini menambahkan elemen kebenaran pada latarnya. Kamera genggam menggunakan kamera genggam atau teknik seperti shaky cam dapat menciptakan kesan seperti dokumenter hingga penonton ini tenggelam nih dalam aksinya nih. Teknik utama yang berkontribusi pada penggambaran realitas diantaranya ada desain produksi minimalis, pencahayaan alami yaitu yang memanfaatkan sumber pencahayaan meskipun kurang bagus pada saat itu. Lalu dialog percakapan ini menyusun dialog yang mencerminkan percakapan yang nyata, tidak ada pokoknya lengkap dengan interupsi, jeda dan tumpang tindih yang untuk menambah keaslian nih gitu. Lalu karakteristik formalism dianggap gayanya klasik seperti film-film Hollywood lah. Fokusnya juga adalah menciptakan film yang menghibur dan dapat dinikmati oleh penonton.
Bidikannya juga lebih subjektif dan dimaksudkan untuk menambah efek dan makna. Lalu pemerataan biasanya menggabungkan gerakan untuk membuatnya lebih aktif dan menyenangkan nih. Pencahayaan komposisi juga dimaksudkan untuk menarik penonton ke dalam aksi tersebut. Nah, fokus pentingan adalah pada cerita dan hiburan, belum tentu kontinuitas. Musik ini yang bersifat non diegetik agar juga film ini semakin seru ya. Ciri-ciri film formalism nih, mengutamakan komposisi estetika visual, memanfaatkan teknik seperti pemingkaian, palet warna, dan simbolisme visual untuk menyampaikan makna. Film ini juga mengajak penonton untuk menafsirkan dan terlibat dengan elemen-elemen visual pada level simbolis. Dampak emosionalnya ini bertujuan untuk membangkitkan respon emosional melalui pengalaman indrawi dengan memanipulasi elemen-elemen seperti pencahayaan, pergerakan kamera, dan desain suara. Pembuat film juga dapat memperoleh perasaan tertentu dari penonton. Di sini bakal juga kita bahas jenis film klasik seperti film klasik lah gitu tuh. Fokusnya ini lebih kepada momen kebersamaan manusia dengan elemen pendukung kisah-kisah fiksi klasik. Ia memiliki plot awal, tengah, dan akhir yang jelas dan konflik yang terselesaikan juga dengan jelas. Karakternya ini gaya seperti itulah, gaya visualnya juga fungsional dan jarang mengalihkan perhatian karakter yang sedang beraksi. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.